Bab 61. Setelah membawa Yun Che dan Xia Yuanba ke aula tetua, Si Kong Han duduk dan menatap Yun Che dengan hati-hati. Tidak ada jejak arogansi di wajahnya sebagai tetua agung istana Suan keluarga kerajaan. Sebaliknya, dia melihat-lihat yang memprihatinkan. Apa maksudmu? Kamu adalah cucu dari kakak Xiao, tetapi mengapa nama keluargamu adalah Yun? Petik 2. Ya, kakak ipar. Mengapa kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah Yun Che? Baiklah, benarkah kamu menemukan orang tua kandungmu setelah kamu diusir dari klan Xiao? Xia Yuanba, yang sudah dipenuhi keraguan, dengan cepat bertanya. Yun Che berkata, junior ini bukanlah putra kandung kakekku. Namun kakekku telah membesarkanku selama 16 tahun, dan aku tidak berbeda dengan putraku sendiri. Aku dikeluarkan dari klan Xiao setengah tahun yang lalu. Sebelum aku pergi, kakekku memberitahuku bahwa nama keluargaku yang sebenarnya adalah Yun. Begitu, petik 2, Si Kong Han mengangguk perlahan, sebenarnya, aku sudah mendengar tentang hal-hal ini. Yun Che mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut. Si Kong Han menghela nafas dan berkata, setengah tahun yang lalu, putra pemimpin sekte Xiao. Saya ingat namanya adalah Xiao Kuangyun. Dia melewati kota bulan sabit dalam perjalanan ke kota Liuyun. Bagaimanapun, itu adalah tren dari kepala sekte Xiao, jadi kami di bulan baru Xuanfu juga sedikit memperhatikan. Kemudian, beberapa berita datang, yang bagi orang lain bukan berita penting, tetapi itu terkait dengan saudara Xiao, jadi saya bertanya lebih banyak tentangnya, dan saya mengetahui bahwa dia telah dikurung di belakang rumah. Cucu saya juga diusir dari rumah saya. Saya ingin pergi dan membantu saudara Xiao beberapa kali, tetapi jaraknya terlalu jauh. Sebagai tetua agung istana mendalam bulan baru, saya tidak bisa pergi untuk waktu yang lama, jadi, sayang sekali, Penatua Si Kong tidak perlu bunuh diri. Jika Anda memiliki hati seperti itu, saya yakin kakek akan sangat berterima kasih jika dia mengetahuinya. Kata Yun Che sambil memberi hormat. Meskipun Si Kong Han tidak pernah mengambil tindakan apapun, terlihat bahwa dia dengan tulus mengkhawatirkan kondisi Xiao Lai. Omong-omong, bagaimana Penatua Si Kong bertemu kakek saat itu? Yun Che bertanya. Itu terjadi 7 tahun yang lalu. Saya membawa putra saya, yang saat itu baru berusia 12 tahun, ke kota Liuyun untuk suatu urusan, tetapi saya tidak ingin keberadaan saya diketahui oleh musuh saya, jadi saya mengatur penyergapan di sana. Saya baru saja ketika saya memasuki kota, saya disergap. Saya mencoba yang terbaik, tetapi saya hanya bisa melindungi diri sendiri dan tidak punya waktu untuk merawat putra saya. Tepat ketika putra saya hampir terbunuh, saudara Xiao muncul dan menyelamatkan nyawa putraku. Aku, Si Kong Han, hanya memiliki satu putra dalam hidupku. Jika bukan karena kakak Xiao, aku tidak akan pernah punya anak. Aku telah menyimpan kebaikan besar ini di hatiku selama ini bertahun-tahun, dan saya tidak tahu kapan saya bisa membayarnya kembali. Memikirkan apa yang terjadi saat itu, Si Kong Han menghela nafas. Tanpa henti, dia memandang Yun Che dan berkata dengan kagum, omong-omong, dia memang cucu dari saudara Xiao. Di usia yang begitu muda, dia telah menembus alam mendalam primer dan memasuki alam mendalam yang baru lahir untuk pertama kalinya. Bakat seperti ini, bahkan di kota bulan sabit ini, mereka juga lebih unggul. Kakekmu adalah master nomor 1 di kota Liuyun. Prestasi masa depanmu pasti tidak akan kalah dengan kakekmu. Apa? Xia Yuanba di samping, melebar matanya. Penatua Si Kong, kamu bilang kakak iparku sudah berada di alam Suan yang baru lahir. Ini, Penatua Si Kong, apakah kamu melakukan kesalahan? Kakak iparku telah menonaktifkan pembuluh darah yang dalam sejak dia masih seorang anak kecil dan selalu berada di tingkat pertama alam Suan dasar. Bagaimana dia bisa berada di alam Suan baru lahir? Tanda tanya petik 2. Wajah Si Kong Han menunjukkan kebingungan, tetapi aura energi mendalam yang dia rasakan dari Yun Che jelas ada di tingkat pertama dari alam Suan yang baru lahir. Yun Che berkata dengan tenang, masalah ini adalah cerita yang panjang, tapi kekuatanku yang mendalam saat ini memang berada di tingkat pertama dari alam Suan yang baru lahir. Aku ingin tahu apakah kekuatanku yang dalam saat ini memenuhi syarat untuk memasuki istana Suan. Di saat yang sama, Yun Che menyodok Xia Yuanba tanpa meninggalkan jejak apapun. Xia Yuanba, yang hendak berbicara, segera tutup mulut, tetapi matanya melebar, dan dia berseru berulang kali di dalam hatinya.
Ya Tuhan, kakak iparku benar-benar telah mencapai alam baru lahir. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Melihat penampilan Yunce dan Xia Yuanba, si Kong Han tahu bahwa pasti ada rahasia tersembunyi. Tapi Yunce jelas tidak ingin mengatakan lebih banyak dan sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Si Kong Han tidak bertanya lagi dan berkata sambil tersenyum, "Yunce, berapa umurmu tahun ini?" 16 tahun, Yunce menjawab dengan jujur. Di saat yang sama, saya merasa sedikit lega. 16 tahun, wajah si Kong Han terkejut, dan dia berdiri dari kursi. Saya awalnya mengira Anda berusia 17 atau 18 tahun, tetapi Anda baru berusia 16 tahun. Alam mistik, melihat seluruh istana mendalam bulan baru, tidak ada lebih dari 10 orang. Jika Anda dilahirkan di sekte tingkat menengah atau tinggi, Anda pasti jauh lebih tinggi dari sekarang. Xia Yuanba tertegun sejenak saat dia mendengarkan, berpikir beberapa kali. Dia menahan kata-katanya dengan paksa. "Elder Sikong, terima kasih." Yunce berkata dengan rendah hati, jika si Kong Han tahu bahwa dia berada di alam mendalam dasar tingkat pertama 6 bulan yang lalu, dia mungkin akan jatuh dari kursi karena terkejut. "Ayo, biarkan aku melihat bakatmu." Si Kong Han melambai padanya. Yunce mengambil 2 langkah ke depan dan berdiri di depan si Kong Han. Ketika si Kong Han memeriksa denyut nadinya, dia dengan cepat menahan napas dan memblokir 38 dari 54 pintu masuk yang terbuka penuh dengan energi yang dalam. Hanya 16 yang tersisa dalam keadaan bersih. Namun, tingkat penyembunyian ini hanya dapat disembunyikan dari pemeriksaan yang paling dangkal. Jika Anda masuk lebih dalam, Anda akan melihatnya secara langsung. Namun, mereka yang ingin bergabung dengan Istana Mendalam Bulan Baru akan berusaha semaksimal mungkin untuk memamerkan bakatnya dalam penilaian. Tidak mungkin si Kong Han berpikir bahwa masih ada orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya dengan sengaja, jadi dia pada dasarnya tidak akan berusaha lebih keras untuk melakukan kunjungan lebih dalam. Tangan si Kong Han tertinggal dengan ringan di pergelangan tangan Yunce sebelum segera pergi, dan kemudian mengangguk heran, tidak heran. Dia benar-benar membuka 16 pintu masuk yang dalam secara bawaan. Ini tidak diragukan lagi adalah tingkat kejeniusan. Dia juga merupakan bakat yang diinginkan Istana Suan kita paling. Pada titik ini, si Kong Han sudah sedikit bersemangat. Awalnya, dia berpikir untuk membawa Yunce ke Istana Mendalam Bulan Baru untuk membalas kebaikan Xiao Lai dan memberinya tempat tinggal. Tapi sekarang dia melihat bakat Yunce, apalagi hubungan Xiao Lai, dia tetap ingin mempertahankan Yunce di sini meski dia harus menyeretnya ke bawah dan menyeretnya ke bawah. Dengan bakat seperti itu, bahkan mereka yang bergabung dengan sekte raksasa di kota bulan sabit akan menerima perlakuan istimewa tingkat tinggi. Jika mereka dilahirkan dengan kemampuan untuk membuka 16 pintu masuk yang mendalam. Selain itu, sumber daya dan pengaruh dari sekte tingkat tinggi tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan Istana Mendalam Bulan Baru. Kedatangan Yunce hanyalah sebuah hadiah untuk Istana Mendalam Bulan Baru. Saat ini, hanya ada 7 orang di seluruh Istana Mendalam Bulan Baru yang secara bawaan dapat membuka 16 pintu masuk yang dalam, dan paling banyak 1 atau 2 pintu masuk baru ditambahkan setiap tahun. Karena biasanya orang dengan bakat seperti ini akan bergabung dengan sekte besar tersebut. "Yunce, apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan rumah Suansi kami?" Si Kong Han menatap Yunce dengan mata tegas, "Jika kamu benar-benar ingin bergabung, kamu dapat melewati penilaian dan seterusnya, dan aku dapat mengambil keputusan secara langsung." Mulut Yuanba terbuka lebar, dan otaknya pada dasarnya berada dalam keadaan arus pendek. "Bolehkah aku bergabung dengan kelas pertama?" Yunce bertanya. "Tentu saja, tidak masalah." Si Kong Han menamparkan meja, "Dengan kekuatan dan bakatmu saat ini, kamu sepenuhnya memenuhi syarat untuk masuk kelas 1 secara langsung." Yunce berpikir sejenak, lalu mengangguk sedikit. "Oke." Petik 2. Si Kong Han segera mengangkat tangannya, menggaruk meja, bergerak cepat seolah takut Yunce akan kabur. Beberapa saat kemudian, sebuah ban lengan berwarna perak ditepuk di bahu Yunce. "Kalau begitu, mulai sekarang, kau akan menjadi murid Istana Mendalam Bulan Baru milikku, Istana Suansi. Ini adalah tanda identitasmu, dan aku juga punya kuncinya ke kediamanmu. Hari ini kebetulan adalah kedatangan Tuan Istana yang baru. Akan ada jamuan makan untuk Tuan baru di malam hari. Aku punya banyak urusan, jadi aku tidak akan menahanmu di sini. Yuanba, tolong bawa Yunce ke kediamannya untuk menetap."
atau bawa dia pergi untuk mengenal calon saudara laki-laki dan perempuan. Ngomong-ngomong, Yun Che, apakah kamu tertarik menghadiri jamuan malam? Kata si Kong Han tiba-tiba. Bolehkah aku berpartisipasi? Yun Che bertanya dengan heran. Kedatangan Tuan Istana yang baru juga merupakan peristiwa besar yang mengguncang kota Bulan Sabit. Kami telah mengirimkan undangan ke semua sekte dengan reputasi dan kekuatan yang memadai di kota Bulan Sabit. Saya yakin mereka akan selalu memberikan wajah Tuan Istana yang baru. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan berkumpulnya para pahlawan. Secara umum, pada kesempatan seperti itu, hanya murid inti dari rumah Swansea kami yang dapat berpartisipasi. Meskipun Anda baru saja bergabung dengan rumah Swansea kami hari ini, Anda cukup berbakat dan hampir tidak memenuhi syarat. Memanfaatkan perjamuan ini, kamu bisa sekali pengetahuan tentang seks hadir di semua sekte teratas di Crescent City, yang akan sangat membantu Anda di masa depan ketika Anda tinggal di Crescent City. Tentu saja, Yun Che segera mengerti bahwa alasan utamanya karena mengizinkan murid barunya untuk berpartisipasi dalam perjamuan penting seperti itu adalah karena kebaikan kakek kepadanya dan perhatian khusus yang diberikan kepadanya memungkinkan dia untuk memahami distribusi kekuasaan di Crescent City sesegera mungkin. Pada saat itu, dia berkata dengan rasa terima kasih Penatua Sikong, saya pasti akan hadir tepat waktu. Saya bertanya-tanya, bolehkah saya membawa Yuanba bersamaku? Si Kong Han sedikit ragu, lalu tersenyum dan mengangguk, tidak apa-apa, Yuanba, ini dia. Kamu harus ikut denganku ketika waktunya tiba. Yun Che baru saja datang ke istana mendalam bulan baru, dan semuanya sangat asing, jadi kamu bisa membimbingnya. Aku akan mengatur kursi tambahan. Setelah meninggalkan Aula Penatua, si Yuanba masih linglung. Setelah berjalan jauh, dia menarik napas dalam-dalam, melebarkan matanya dan berkata, kakak ipar, apa yang terjadi? Apakah kamu benar-benar berada di alam baru lahir sekarang? Kakao, bukankah pembuluh darah Suanmu selalu cacat? Bahkan jika Suan denyut nadiku tiba-tiba sembuh, tapi tiba-tiba tidak bisa sekuat itu. Bahkan lebih baik dari saudara perempuanku. Ini, pikir Yun Che tentang hal itu untuk waktu yang lama, tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadanya, dan tidak ingin menipunya, jadi dia harus menahan lidahnya. Dia berkata dengan samar, Yuanba, masalah ini adalah rahasia. Aku akan memberitahumu kapan ada kesempatan sudah cukup di masa depan. Namun, yang terbaik adalah tidak memberitahu orang lain tentang fakta bahwa pembuluh darah saya yang dalam dinonaktifkan di masa lalu. Jika tidak, seseorang mungkin memulai sesuatu. Pikiran buruk. Sia. Yuanba menggaruk kepalanya dengan bingung, matanya tiba-tiba berbinar, dan berkata, kakak ipar. Aku tiba-tiba mengerti. Kamu pasti berpura-pura sebelumnya, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa memasuki alam Suan secara tiba-tiba? Pasti begitu, kakak ipar, kamu sangat licik, kamu menipu kami semua, hahaha. Yun Che mengangkat bahunya dan membiarkan. Si Yuanba merasa benar sendiri. Dia menggerakkan matanya untuk melihat istana mendalam bulan baru di hadapannya, merasakan gelombang emosi di dalam hatinya. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Suara Jasmine tiba-tiba terdengar di benaknya. Itu tergantung situasinya. Jika saya bisa mendapatkan pengalaman yang cukup baik di sini, saya akan tinggal lebih lama. Jika tidak, saya akan segera pergi. Alasan utama saya tinggal di sini adalah karena saya ingin mempelajari sesuatu di sini. Keterampilan misterius. Lagi pula, keterampilan misterius yang kamu tahu terlalu maju, dan aku tidak bisa mempelajarinya, jadi aku hanya bisa memikirkan metode ini. Jasmine tidak berkata apa-apa lagi. Bab 62, Istana mendalam bulan baru menempati area yang luas, aula tengahnya megah, dan berbagai jenis bangunan yang tak terhitung jumlahnya membentang hingga ujung garis pandang. Yun Che mengikuti si Yuanba menuju kediaman yang diatur oleh si Kong Han. Saya bertemu banyak murid istana mendalam bulan baru, semuanya berusia di bawah 20 tahun, dan kadang-kadang berusia 15 atau 16 tahun. Namun, orang-orang dari kelompok usia ini pada dasarnya berada di alam mendalam dasar. Ada beberapa orang yang menyapa si Yuanba sepanjang jalan, mengingat usia dan ukuran tubuhnya, akan sulit baginya untuk menjadi terkenal. Berapa banyak murid yang ada di istana mendalam New Moon sekarang? Tanya Yun Che. Saya ingat ada lebih dari 3.000 orang. Si Yuanba berpikir sejenak dan berkata,
batas usia untuk merekrut murid di Istana Mendalam Bulan Baru adalah dari 15 hingga 18 tahun. Umumnya, mereka akan pergi ketika mereka mencapai usia 20. Sebagian besar dari mereka akan pergi di masa depan. Mereka semua akan bergabung dengan pasukan resmi Blue Wind. Petik 2. Tapi, kakak ipar, apakah Anda benar-benar akan menghadiri jamuan makan malam itu? Xia Yuanba bertanya dengan cemas. Saya dapat melihat hampir semua kekuatan top di Crescent City sekaligus. Jika saya memiliki kesempatan seperti itu, tentu saja saya ingin berpartisipasi. Yun Ce mengalihkan pandangannya ke samping. Yuanba, sepertinya kamu tidak ingin pergi. Apakah ada yang salah dengan perjamuan ini? Ini sebenarnya bukan masalah, hanya saja. Xia Yuanba ragu-ragu dan berkata dengan marah, saya mendengar beberapa waktu lalu bahwa ketika kepala istana sebelumnya mengambil kantornya, dia juga mengirimkan undangan dan mengadakan jamuan makan. Tapi, pada jamuan makan itu, para murid sekte yang diundang datang untuk menantang kami, murid-murid seusia di Istana Mendalam Bulan Baru, dengan dalih untuk mempromosikan kompetisi. Setelah 10 tantangan, Istana Mendalam Bulan Baru kita kalah 10 pertandingan berturut-turut, dan mari kita menjabat. Ketua istana telah kehilangan muka, dan Istana Mendalam Bulan Baru telah membuat seluruh kota tertawa untuk waktu yang lama karena ini. Petik 2. Haha, sekte-sekte ini jelas mencoba untuk pamer kepada kepala istana yang baru, agar dia mengerti siapa raksasa di kota bulan sabit. Kata Yun Ce sambil tersenyum. Itu benar, Xia Yuanba mengangguk dan berkata tanpa daya, saya mendengar bahwa hal yang sama terjadi ketika ketua istana sebelumnya menjabat. Tetapi ketua istana yang baru harus mengundang semua orang untuk merayakannya, jika tidak, dia akan ditertawakan oleh orang lain, bahkan pada akhirnya kita tidak punya wajah sama sekali. Pasti akan sama kali ini. Jika kita ikut berpartisipasi, kita mungkin akan ditantang oleh mereka. Tidak masalah jika kita dikalahkan, tapi orang-orang itu sering menyerang dengan jahat. Terakhir kali, ada 2 kakak laki-laki senior yang cacat dan sepertinya dia tidak akan pernah pulih seumur hidupnya, jadi penguasa istana hanya bisa menelan amarahnya. Istana Mendalam Bulan Baru memiliki banyak murid yang datang ke sini setiap tahun. Apakah kekuatannya sangat lemah? Kata Yun Ce sambil mengerutkan kening. Tentu saja bukan karena Istana Mendalam Bulan Baru kita tidak bagus, hanya saja sekte-sekte besar itu terlalu kuat. Meskipun Istana Mendalam Bulan Baru didirikan oleh keluarga kerajaan, semua sekte itu memiliki sejarah, warisan, sumber daya, dan warisan yang panjang, seni yang mendalam. Tidak satupun dari mereka dapat dibandingkan dengan Istana Mendalam Bulan Baru. Bahkan jika mereka merekrut murid luar, ambang batasnya jauh lebih tinggi daripada Istana Mendalam Bulan Baru. Selain itu, mereka yang memasuki Istana Mendalam yang didirikan oleh keluarga kerajaan biasanya memiliki ambisi untuk mengabdi pada keluarga kerajaan di masa depan. Niat awal didirikannya Istana Mendalam Kerajaan adalah untuk menarik talenta-talenta agar bergabung dengan kekuasaan kerajaan. Namun, mereka yang memiliki talenta sangat tinggi umumnya sombong dan keinginan mereka untuk bergabung dengan sekte besar adalah jauh lebih besar daripada bergabung dengan kekuasaan kerajaan. Oleh karena itu, kekuatan rata-rata murid Istana Mendalam Bulan Baru, dibandingkan dengan sekte kecil dan menengah di kota Bulan Baru, dan tidak dapat dibandingkan dengan sekte besar. Situasi kata Xia Yuanba sebenarnya cukup normal, sedangkan untuk Yun Ce sendiri, meskipun dia bergabung dengan New Moon Xuan karena beberapa alasan dia datang ke istana hanya untuk mencari peluang. Dia tidak pernah berpikir suatu hari nanti akan mengabdi pada keluarga kerajaan. Dia berpikir sejenak dan bertanya, siapa di kota Bulan Baru yang lebih kuat dari Istana Mendalam Bulan Baru? Petik 2. Baiklah, biarkan aku memikirkannya. Xia Yuanba berpikir serius sejenak dan berkata perlahan, total dari ada 7 di antaranya, yaitu Sekte Xuanxin, Sekte Yunyang, Sekte Tombak Besi, Paviliun Pedang 7 Pembunuh, dan Feng Yun Xuanfu. Setelah jeda, suara Xia Yuanba menjadi sedikit hati-hati. 5 sekte ini semuanya dengan sejarah lebih dari 500 atau bahkan 1000 tahun, pengaruhnya di kota Bulan Sabit sudah mengakar kuat, dan kekuatan keseluruhannya lebih baik daripada Istana Mendalam Bulan Baru. Jika bukan karena Istana Mendalam Bulan Baru didirikan oleh kerajaan keluarga, itu mungkin telah ditekan dan dikucilkan oleh mereka sejak lama. Keluarlah. Selain 5 sekte ini, ada juga 2 raksasa yang bahkan keluarga kerajaan tidak akan pernah berani menyinggung. Mereka adalah sekte cabang dari Xiao Sekte dan klan Langit Terbakar di kota Bulan Sabit.
Meskipun mereka hanya sekte cabang, bagaimanapun juga, mereka memiliki sekte Xiao dan klan Langit Terbakar adalah dua penguasa kota bulan sabit yang tak tergoyahkan. Cabang dari sekte Xiao, dan klan Langit Terbakar klan surga. Yun Ce menepuk dagunya dengan tangannya. Dia tahu betul bahwa secara nama mereka adalah cabang. Sekte ini sebenarnya hanyalah sekte luar, yang bakatnya levelnya terlalu rendah dan tidak layak untuk tetap berada di posisi utama sekte. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah sekte luar, resmi, bukan sekte yang sepenuhnya ditinggalkan seperti klan Xiao. Namun, istana mendalam bulan baru kita tentu tidak mudah untuk ditindas. Xia Yuanba menepuk dadanya dan berkata dengan ekspresi enggan, meskipun perjamuan 5 tahun lalu menyebabkan istana mendalam bulan baru kehilangan semua martabatnya, itu 5 tahun yang lalu. Sekarang istana mendalam bulan baru kita juga memiliki banyak orang jenius, dan mereka pasti tidak lebih buruk dari sekte-sekte itu. Ah, kakak ipar, lihat, kakak laki-laki itu bernama Li Weihao. Dia berumur 17 tahun ini, tetapi dia telah memasuki dinasti Xuan. Dia berada di alam baru lahir tingkat ketiga. Saya mendengar bahwa dia telah mewarisi Xuan Kung keluarga dan sangat kuat. Yang di sana dengan pakaian putih adalah bahkan lebih kuat. Saya ingat namanya adalah Suaoran. Dia baru berusia 18 tahun dan sudah berada di alam Xuan baru lahir tingkat kelima. Ya, keduanya ada di kelas kami. Namun, yang paling kuat di alam baru kami istana mendalam bulan bukan mereka, tapi kakak senior Murong dan kakak senior Suerwo, dua orang jenius yang diakui di istana mendalam bulan baru. Perjamuan malam ini, para tetua pasti akan membawa mereka bersama mereka. Dengan mereka di sini, tidak akan pernah seperti 5 tahun yang lalu. Petik 2. Pada titik ini, suara Xia Yuanba tiba-tiba berhenti, dan di depan mereka, seorang pria muda berjubah putih dan seorang gadis mengenakan pakaian salju berjalan berdampingan. Laki-laki itu kelihatannya berumur 18 atau 19 tahun, dengan sosok yang tinggi dan tegap, wajah yang tampan, dan laki-laki setampan batu giok. Dia adalah laki-laki tampan yang mampu mengubah seorang gadis muda menjadi bidadari dalam sekejap. Dan gadis di sebelahnya semakin cantik hingga membuat hati orang bergetar. Dia tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun, dengan sepasang mata yang indah, bibir manis, dan alis yang indah seperti bulan sabit. Hal yang paling menyentuh adalah senyuman di sudut mulutnya, yang menghangatkan hati dan pikiran seperti dupa dan angin. Kedua orang itu seperti anak laki-laki dan perempuan emas yang berjalan keluar dari lukisan. Begitu mereka muncul, mereka menghilangkan semua kecemerlangan di dunia. Pria muda itu terus mengatakan sesuatu di samping gadis itu dan terus melihat ke samping pada reaksi gadis itu, tetapi gadis itu selalu tersenyum hangat dan tidak berkata apa-apa. Meskipun dia baru saja melangkah maju dengan lembut, sepertinya peri berpakaian putih menari dengan anggun, terutama lehernya yang panjang dan seputih salju, yang memberinya temperamen kabur yang mulia dan anggun dalam kecantikannya, membuat orang merasa seperti sedang melihat penyendiri, putri yang seharusnya tinggal di keluarga kerajaan. Gadis yang cantik, seru Yun Ce dalam hatinya. Meskipun penampilannya tidak sebagus Xia King Yue, dia jelas merupakan salah satu dari jenisnya dan dapat memikat suatu negara atau kota. Dan temperamen kabur dan mulia di tubuhnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Xia Tiyue. Yang paling membuat Yun Ce takjub adalah kedamaian di mata dan ekspresinya. Secara umum, gadis yang sangat cantik akan lebih atau kurang sombong. Istrinya Xia Tiyue adalah perwakilan yang paling khas. Namun gadis ini memiliki temperamen yang lembut, matanya yang lembut seperti air, dan tidak ada jejak arogansi di antara kedua alisnya. Senyum natural di sudut mulutnya membuat hati orang hampir luluh hanya dengan sekali pandang. Kakak senior Murong, kakak senior Suerwo. Sementara Yun Ce diam-diam mengagumi gadis ini, Xia Yuanba menariknya dan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Tidak, Suerwo, mungkinkah ini dua orang yang Yuanba sebutkan tadi, pikir Yun Ce dalam hatinya. Junior Brother Xia, apakah kamu ingin kembali ke kediamanmu untuk beristirahat? Melihat Xia Yuanba, gadis itu menyambutnya dengan senyum. Ketika suaranya terdengar, Yun Ce tiba-tiba merasakan arus hangat perlahan mengalir dari telinganya ke hatinya. Karena suara ini begitu lembut dan menyenangkan, mendengarkan suara ini saja sudah merupakan kenikmatan yang tak terlukiskan. Melihat dari dekat matanya, seseorang dapat dengan jelas merasakan betapa lembut dan memabukkannya mata serta senyumannya.
Gadis itu juga melihat ke arah Yun Che saat ini, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa ini? Petik 2. Hei, dia adalah kakak iparku. Dia baru saja memasuki rumah Swansea kita hari ini. Dia masih di kelas yang sama bersama kami. Petik 2 tanda seru. Che mengambil langkah maju dengan senyum sopan di wajahnya. Halo, dua kakak laki-laki dan perempuan. Adikku Yun Che baru saja memasuki rumah Swan. Tolong jaga aku di masa depan. Kamu mengangguk sedikit sebagai balasan. Matanya tertuju pada Yun Che sejenak dan kemudian menjauh, dengan rasa bangga yang mendalam menggantung di antara alisnya. Masih ada sedikit ketidakpuasan, jelas dia tidak senang karena mereka telah mengganggu dunia dua orang, miliknya dan Lan Suerwo. Oh, kamu juga bergabung dengan kelas kami. Lan Suerwo memperhatikan Yun Che dengan baik dan tertawa bahagia. Kamu terlihat sangat muda. Kamu sudah berada di alam baru lahir tingkat pertama. Tidak heran Penatua Sikong merenggutmu. Ayo ke kelas 1. Wanita-wanita cantik di kelas itu akan sangat senang jika mereka tahu bahwa adik laki-laki tampan seperti itu telah tiba. Adik laki-laki, kamu harus berhati-hati. Hah, tidak? Adik laki-laki Sia sepertinya memanggilmu, saudara ipar hukum, mungkinkah kamu sudah menikah? Sebelum Yun Che bisa menjawab, Xia Yuanba sudah berkata, ya. Meskipun kakak iparku baru berusia 16 tahun ini, dia sudah menikah denganku kakak perempuan setengah tahun yang lalu. Petik 2. Oh gelombang ternyata kakak muda Yun baru berusia 16 tahun. Dia sangat ingin menikah secepat ini. Tampaknya pengantin wanitanya pasti sangat cantik. Lan Ruoxue berkata sambil tersenyum. Ahaha, pokoknya, tolong jaga aku, kakak dan adik, di masa depan. Yun Che tersenyum canggung, lalu mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Lan Suerwo sambil tersenyum, saya kira, kakak perempuan Suerwo harus bukan orang lokal. Benar. Oh, bagaimana kamu tahu? Lan Suerwo mengedipkan mata indahnya. Karena aku merasa suasana di New Moon City terburu-buru dan energi spiritualnya sedikit keruh, seharusnya tidak bisa menghasilkan kecantikan yang anggun dan anggun seperti kakak senior Suerwo. Lan Suerwo sedikit terkejut, lalu bibir merah mudanya sedikit melengkung dan alis tipisnya terangkat. Adik laki-laki Xiao Yun tidak hanya tampan, tetapi juga sangat berbakat, dan memiliki mulut yang manis. Sangat disayangkan bahwa adik laki-laki Yun sudah menikah, jika tidak, kakak perempuan mungkin. Hehe, Lan Suerwo jelas merupakan lelucon nakal, tapi itu membuatnya merasa tidak nyaman. Alis Murong Ye terangkat tajam dan dia menatap tajam ke arah Yun Che. Namun, Yun Che sepertinya tidak menyadarinya sama sekali, dan berkata sambil tersenyum kepada Lan Suerwo, tidak masalah, istriku berjanji padaku bahwa dia tidak akan pernah keberatan jika aku mencari istri lain. Bab 63. Begitu Yun Che mengucapkan kata-kata ini, Xia Yuanba membuka mulutnya lebar-lebar dan matanya hampir keluar dari kepalanya karena terkejut. Murong Ye menyipitkan matanya, dan tatapannya pada Yun Che tiba-tiba menjadi dingin dan mengejek, dan dia bahkan mencibir samar-samar. Tapi Lan Suerwo tidak marah sama sekali. Dia tersenyum manis dan berkata, ini benar-benar menarik, adik kecil. Sepertinya hari-hari di masa depan tidak akan membosankan lagi. Kalau begitu, kakak perempuan, aku tidak akan bicara dengannya kamu sekarang. Aku harus menghadiri jamuan makan di malam hari, mungkin akan ada pertempuran sengit. Kita harus pergi ke Medicine Mansion dulu untuk menyiapkan beberapa ramuan yang mungkin bisa digunakan. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal, kakak perempuan. Lan Suerwo dengan bercanda mengedipkan mata pada Yun Che dengan mata kirinya dan tersenyum. Lalu dia pergi, membawa serta aroma samar yang perlahan menghilang. Meskipun kata-kata Yun Che mengandung beberapa unsur sembrono, kata-kata itu jelas tidak membangkitkan kebencian Lan Ruoxue, dan juga memungkinkan dia memperdalam kesannya terhadap Yun Che dan mencegahnya berbalik dan melupakan. Yun Che berbalik dan melihat ke samping, menatap punggungnya yang anggun, tidak menyembunyikan kekagumannya. Dia memiliki penampilan yang menakjubkan dan temperamen yang mulia, tapi bukannya sombong, dia sebenarnya sangat lembut dan berhati hangat, sangat sulit ditemukan oleh seorang pria. Seorang gadis yang menolak, namun, identitasnya tidak ditakdirkan untuk menjadi sederhana. Sebuah tangan memukul bahu Yun Che dengan sangat tidak ramah. Yun Che berbalik dan melihat Murong Ye yang sedang menatapnya dengan dingin. Dia segera tersenyum dan berkata, kakak senior Murong, apakah kamu punya saran?
Omong-omong, bukankah kamu dengan kakak senior Suerwo? Lan Suerwo berjalan jauh dan tidak berbalik untuk memanggil Murong Ye. Sepertinya dia bahkan tidak menyadari bahwa dia tidak bersamanya. Tampaknya hubungan antara mereka berdua berbeda dari apa yang awalnya dia pikirkan, benar-benar berbeda. Mungkin itu hanya angan-angan Murong Ye. Murong Ye menyipitkan matanya dan menunjukkan cibiran yang menghina dan menghina. Matanya seolah-olah dia sedang menatap rendah ke arah bawahan yang rendah hati. Namamu Yun Che, kan? Kakak muda Yun, meskipun aku tidak tahu apa artinya yang kamu gunakan untuk berkeliling. Anda berada di kelas pertama kami, tetapi sebagai kakak laki-laki, saya harus mengingatkan Anda tentang beberapa hal. Sekarang Anda berada di kelas pertama, Anda harus belajar dari saya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, agar tidak menanggung akibatnya nanti. Kakak senior tidak mengingatkanmu. Juga, ingatlah dengan jelas, menjauhlah dari Lan Suerwo di masa depan, sejauh mungkin. Jika aku melihatmu berbicara dengannya seperti tadi, aku punya banyak cara untuk mengeluarkanmu dari istana mendalam bulan baru. Setelah mengatakan itu, dia melirik Yun Che dan Xia Yuanba dengan tatapan tegas, dan berjalan cepat menuju ke arah kiri Lan Suerwo. Dia tahu asal-usul Xia Yuanba, dia hanyalah anak seorang pengusaha di kota terpencil. Kalau begitu kakak iparnya pasti berkarakter kecil tanpa latar belakang, tentu saja dia tidak segan-segan memberinya pelajaran. Yun Che menyipitkan matanya, menatap punggungnya dengan ringan, dan mencibir, mata orang ini hampir tumbuh di atas kepalanya. Petik 2, dia selalu seperti ini, aku sudah lama terbiasa. Yuanba tampak marah dan tak berdaya. Murong Ye biasanya memberinya segala macam tatapan, tapi dia tidak menganggapnya serius. Tapi kali ini dia jelas-jelas mengancam Yun Che, yang membuatnya marah, tapi memikirkan kekuatan dan latar belakang keluarga orang lain, dia tidak bisa mengerti, marah sama sekali. Kalau tidak, dia sendiri akan baik-baik saja, lagi pula, dia masih memiliki wakil kepala istana yang mendukungnya, tapi Yun Che mungkin tidak bisa terus tinggal di istana mendalam bulan baru. Sepertinya latar belakang Murong Ye tidak kecil, gumam Yun Che. Melihat Yun Che tidak terlihat marah, Xia Yuanba merasa lega dan berbisik, ayahnya adalah penguasa kota Crescent City. Tidak hanya itu, bakatnya dalam mengolah misteri juga cukup menakjubkan. Dia baru berusia 19 tahun saat ini, Dia sudah berada di alam baru lahir tingkat ke-8. Saya mendengar bahwa dia akan menerobos ke alam baru lahir tingkat ke-9 baru-baru ini. Di seluruh istana mendalam bulan baru, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Putra penguasa kota, begitu, Yun Che. Dia tertawa pelan, lalu tiba-tiba berkata, dia mengejar Lan Suerwo, kan? Kakak senior Suerwo cantik dan lembut, dan ada banyak kakak laki-laki yang menyukainya. Namun, dia dan kakak senior Murong saling dikenali. Tidak ada yang berani bersaing dengan kakak senior Murong untuk mendapatkan pasangan. Oleh karena itu, kakak laki-laki yang menyukai kakak senior Suerwo tidak pernah berani terlalu dekat kepada kakak senior Suerwo. Xia Yuanba berkata dengan suara aneh lagi, beraninya kamu terlihat seperti ini. Kakak iparku adalah orang pertama yang kulihat berbicara dengan kakak senior Suerwo seperti itu tadi. Mulai sekarang, aku harus berhati-hati terhadap Murong Ye. Meskipun dia sangat kuat, dia berpikiran sempit. Kamu bisa melihatnya. Yun Che mengangkat bahu. Dia mengangkat bahunya, tapi sepertinya dia tidak menganggapnya serius sama sekali, dan berbalik bertanya, Yuanba, dari mana Lan Suerwo ini berasal? Terlihat bahwa latar belakang keluarganya pasti luar biasa. Mengapa kamu datang ke sini? Di mana istana mendalam bulan baru? Xia Yuanba menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu tentang ini. Saya hanya tahu bahwa dia tampaknya adalah kerabat jauh penatua Sikong. Dia memasuki istana Suan pada waktu yang sama dengan saya selama perekrutan murid secara terbuka setengah tahun yang lalu. Adapun di mana kampung halamannya adalah, dia tidak pernah menyebutkannya. Namun, kakak senior Suerwo sangat kuat. Dia berumur 18 tahun dan sudah berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam yang baru lahir. Dia juga orang yang paling berbakat di istana mendalam bulan baru. Lebih baik dari Murong, kakak senior bahkan lebih kuat, segi bakat. Xiao Yulong memasuki alam Suan tingkat ketiga pada usia 20 tahun dan sudah menjadi anggota nomor 1 dari generasi muda klan Xiao. Xia Qingyue berada di tingkat ke-10 alam mendalam dasar pada usia 16 tahun, dan dia sudah menjadi talenta nomor 1 yang jarang terlihat di kota Liuyun dalam 1 abad.
Tapi baik Murong Ye dan Lan Ruoxue jelas jauh lebih unggul dari Xia King Yue, apalagi Xiao Yulong. Terlebih lagi, anak muda setingkat ini pasti bukan hal yang aneh di sekte-sekte besar kota bulan sabit. Sebagai perbandingan, kota Liu Yun memang kota yang terlupakan, dan tingkat kekuatannya sangat jauh tertinggal. Kakek Xiao Lai sudah menjadi orang terkuat di kota Liu Yun di alam lingsuan tingkat 10, jika dia mencapai kota bulan sabit ini, dia mungkin hanya akan menduduki peringkat teratas di antara rekan-rekannya, dan tidak mungkin mencapai tingkat teratas. Yuanba, ekspresi Yun Ce menjadi serius, ada sesuatu yang sangat serius yang harus aku diskusikan denganmu. Petik 2, ada apa? Melihat wajah Yun Ce, Xia Yuanba tiba-tiba menjadi gugup. Mulai sekarang, jangan panggil aku kakak ipar lagi, kata Yun Ce tegas. Mengapa? Mata Xia Yuanba melebar. Yun Ce menepuk bahu Xia Yuanba, melirik ke kejauhan, dan berkata, saya mendengar dari kakak senior Sueruo bahwa ada banyak wanita cantik di kelas kita, kan? Paling cantik. Yun Ce mengangkat alis pedangnya sedikit dan berkata dengan jujur, karena ada begitu banyak wanita cantik di kelas kita, jika kamu terus memanggilku kakak ipar, bukankah itu akan menunjukkan bahwa aku sudah menikah? Lalu bagaimana bisa aku merayu kakak perempuan dan adik perempuan yang cantik itu? Petik 2, Xia Yuanba membuka mulutnya, dan otaknya berhenti bekerja selama 3 detik penuh sebelum dia berkata dengan lemah, tapi kakak ipar, kamu sudah memiliki saudara perempuanku, jika kamu bersama gadis lain. Apakah akan seperti itu? Sedikit, tidak. Yun Ce melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, aku baru saja memberitahu kakak senior Sueruo bahwa kakakmu tidak akan keberatan jika aku mencari istri lagi. Ini benar-benar janji pribadi kakakmu. Dan, dalam kehidupan ini, apakah aku bisa bertemu adikmu lagi tidak diketahui. Yun Ce melihat ke kejauhan, matanya menjadi dalam. Tujuan utama dalam hidup seorang pria tidak lebih dari 2. Yang pertama adalah menaklukkan dunia, dan yang lainnya adalah menaklukkan dunia. Wanita, menaklukkan dunia berarti mencapai ketinggian hidup yang cukup, dan menaklukkan wanita adalah untuk memperindah pemandangan kehidupan. Jika kamu tidak bisa menaklukkan wanita yang ingin kamu taklukkan, bahkan jika kamu menaklukkan seluruh dunia, kamu akan tetap menjadi puncak yang mandiri dan kesepian. Yuanba, menurutmu apa yang aku katakan, kakak ipar, benar? Petik 2, Petik 2. Meskipun Xia Yuanba tidak begitu mengerti apa yang dia katakan, dia merasa sangat kuat. Kalau begitu, jika aku tidak memanggilmu kakak ipar, aku harus memanggilmu apa? Karena Yun Ce dan Xia King Yue masih anak-anak, Xia Yuanba telah memanggil kakak ipar Yun Ce sejak dia masih kecil. Kecuali kakak iparnya, otaknya tidak pandai berbalik. Aku tidak bisa memikirkan hal lain untuk diteriakkan saat ini. Nah, itu pertanyaannya, kamu bisa memanggilku kakak tertua, bos, kakak Yun, kakak C, kakak Yun Ce, atau langsung memanggilku Yun Ce, kakak senior Yun. Pokoknya, berhentilah memanggilku kakak Inlau. Oh, kalau begitu, tanda seru, aku akan memanggilmu bos mulai sekarang, bolehkah? Oke, bos. Aku selalu merasa sedikit canggung. Ngomong-ngomong, baru saja kakak senior Sueruo mengatakan bahwa dia pergi ke rumah Yaozi untuk membeli obat mujarab untuk membantunya mengatasinya. Haruskah kita juga pergi ke jamuan makan malam? Kakak iparku baru saja memasuki rumah Xuanzi dan dapat segera menerima persediaan obat mujarab dari Medicine Mansion. Kamu bisa menerimanya sebulan sekali. Petik 2. Kamu tidak diperbolehkan memanggilku kakak ipar. Aku lupa, aku harus memperhatikan. Kakak ipar, sebaiknya kita pergi ke kediaman dulu atau ke Yao Sifu dulu. Petik 2, tanda seru, Akeong tanda pagar persen. Yun Ce mengikuti Xia Yuanba ke Medicine Mansion untuk menerima sebagian. Benar saja, ramuan ini tidak mengecewakan Yun Ce. Mereka semua adalah Xuan Hui Dance dan Tong Xuan Dance kelas terendah, dengan kualitas 40% hingga 50%. Dengan ramuan tambahan tingkat ini, ia jauh tertinggal dari sekte-sekte besar. Tidak mengherankan jika kekuatan rata-rata istana mendalam bulan baru selalu gagal meningkat. Tempat tinggal yang diatur si Kong Han untuk Yun Ce bersebelahan dengan rumah Xia Yuanba. Meskipun ruangannya kecil, namun sangat elegan dan pada dasarnya memiliki semua yang seharusnya ada di sana. Jauh lebih baik dari yang diharapkan Yun Ce. Pada titik ini, Yun Ce,
yang telah berkeliaran di luar selama setengah tahun, akhirnya memiliki tempat tinggal dan tidur, dan dia merasakan emosi di dalam hatinya. Berbaring di tempat tidur kecil, Yun Che segera tertidur. Dia telah tidur di alam liar selama 6 bulan terakhir, tidak pernah tinggal di penginapan, dan tidak menikmati perasaan tidur di ranjang selama setengah tahun. Dia tidur dengan sangat nyaman dan damai kali ini, tidur dari siang hingga malam, sampai dia terbangun oleh ketukan Xia Yuanba di pintu. "Kakak ipar, apakah kamu sudah bangun? Perjamuan akan segera dimulai, apakah kita masih ingin pergi?" Petik 2. Xia Yuanba tahu apa yang mungkin terjadi pada perjamuan ini, jadi Xia Yuanba tidak ingin Yun Che hadir, jangan sampai dia diserang. "Jika kamu menantang, kamu akan sengaja dilukai oleh lawan." Yun Che membuka matanya dan dengan cepat berdiri dari tempat tidur, "Tentu saja aku ingin pergi. Tunggu aku dan aku akan segera pergi." Petik 2. Istana mendalam bulan baru adalah hamparan luas hijau zamrud yang jarang. Terdapat hutan bambu di dalam hutan bambu. Terdapat aula besar yang memancarkan suasana khusyuk di dalam hutan bambu. Ini adalah bangunan terbesar dan termewah di seluruh bulan baru. Istana yang mendalam namanya sangat jelas, disebut Istana Utama. Acara-acara penting di istana biasanya diadakan di aula utama. Perjamuan untuk pelantikan kepala istana yang baru juga diadakan di aula utama ini. Ketika Yun Che dan Xia Yuanba masuk ke aula utama, itu kurang dari seperempat jam sebelum waktu mulai jamuan makan yang dijadwalkan, namun hanya kurang dari 1/5 orang di aula yang terisi, dan sebagian besar mereka berasal dari Istana Xuan, orang-orang. Hal ini jelas bukan karena sekte yang diundang tidak mungkin datang lebih awal, tetapi karena mereka mengandalkan statusnya dan tidak mau datang lebih awal. Pada saat yang sama, ini juga merupakan semacam penghinaan terhadap istana mendalam bulan baru. Bab 64, Yun Che dan Xia Yuanba baru saja masuk ke aula utama dan kebetulan bertemu dengan Murong Ye. Dia menyipitkan matanya dan berkata tanpa basa-basi, "Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Tahukah kalian perjamuan macam apa ini? Cepat keluar dari sini, Penatua." "Sikong mengizinkan kami datang," kata Xia Yuanba sambil menahan amarahnya. "Penatua Sikong, kamu..." Murong Ye tertawa dengan nada menghina, "Apakah kamu di sini untuk mempermalukan dirimu sendiri? Ini bukan perjamuan biasa. Pasti akan ada pertempuran dengan murid dari berbagai sekte setelah perjamuan. Kalian berdua apa yang sedang kalian lakukan di sini? Siapa yang bahkan tidak dianggap sebagai sampah?" "Hah, lupakan saja, karena Penatua Sikong memintamu untuk datang, maka kamu bisa masuk dan jujur padaku nanti. Jangan salahkan kami jika kami dipermalukan oleh istana mendalam bulan baru. Senior kakak tidak akan sopan padamu kalau begitu." Setelah mengikuti Lan Sueruo sepanjang sore, Lan Sueruo terus tersenyum dan berbicara dengan lembut, tapi dia tidak pernah memandangnya sekalipun. Hal ini membuatnya merasa sedih dan tidak bahagia, dan sekarang dia bertemu Yun Che dan Xia Yuanba, dia bisa melampiaskan amarahnya. Tidak peduli seberapa baik hati Xia Yuanba, dia akan tetap menjadi sangat marah ketika dia tiba-tiba dimarahi oleh seseorang tanpa alasan. Namun, Yun Che menarik lengannya dan berkata dengan tenang, "Ayo masuk." Setelah memasuki aula utama, mereka melihat si Kong Han melambai kepada mereka, dan kemudian membiarkan mereka duduk di kursi yang telah diatur. Keduanya berada di barisan belakang, dan paling tidak terlihat. Namun, meski posisinya tidak mencolok, ukuran dan bentuk Xia Yuanba ditempatkan di sana, sehingga sulit bagi siapapun untuk menyadarinya. "Yun Che, Yuanba, jika ada perkelahian nanti, kalian harus berhati-hati. Akan lebih baik jika kalian bisa mempelajari sesuatu. Kalian berdua baru berada di Xuanfu untuk waktu yang singkat, jadi tidak ada yang boleh menantang kalian. Tonton saja dengan tenang dari belakang." Si Kong Han mengingatkan, "Saya mengerti, Penatua Sikong." Xia Yuanba mengangguk, lalu duduk dengan patuh. Yun Che juga mengangguk perlahan. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada sekitar 30 murid Istana Xuan yang hadir. Jika tidak ada yang lain, ini harus menjadi kelompok murid paling elit di Istana Xuan. 3.000 murid Istana Xuan adalah dipilih dari sekitar 30 ini, masing-masing tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dari yang terbaik. Segera, Yun Che melihat Lan Sueruo, yang duduk di tengah baris pertama kursi murid. Yun Che tidak terkejut dengan posisi ini. Berusia 18 tahun dan berada di tingkat ke-8 dari alam baru lahir, dia masih seorang gadis, bahkan dalam sekte menengah atau atas, dia memiliki kualifikasi yang unggul.
Yun Che juga menarik perhatian banyak murid Xuanfu. Mereka yang bisa datang ke perjamuan ini semuanya adalah murid tingkat atas. Mereka sangat kompetitif satu sama lain dan mereka semua akrab satu sama lain. Kedatangan Xia Yuanba mengejutkan mereka, karena kekuatan mendalam Xia Yuanba hanya di tingkat ke-6 dari alam mendalam dasar, dan dia berada di ujung bawah istana Xuan. Dia sama sekali tidak cocok untuk datang ke sini. Dan Yun Che, yang datang bersamanya, adalah seorang yang lengkap lebih aneh. Apakah kamu adik laki-laki baru? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Duduk di barisan depan Yun Che, seorang gadis dengan pakaian merah menyala berbalik dan bertanya dengan mata penasaran berkedip. Halo, kakak senior, namaku Yun Che, dan aku baru saja memasuki rumah Xuanzi hari ini. Yun Che sedikit mengangguk, dengan senyum mematikan di wajahnya. Gadis itu tiba-tiba merasa seperti tersengat listrik, dan pipinya sedikit merah. Lalu, dia berbisik, wow, dia terlihat sangat muda, tapi dia sudah memasuki alam Xuan. Pantas saja ini hari pertamanya di rumah Xuanzi. Dia adalah diizinkan untuk menghadiri jamuan makan ini. Itu benar, dia adalah saudara iparku, bagaimana dia bisa menjadi luar biasa? Xia Yuanba berkata dengan wajah bangga, seolah mendengar orang lain memuji Yun Che membuatnya lebih bahagia daripada memuji dirinya sendiri. Kakak ipar, apakah kamu sudah menikah? Bibir merah muda gadis itu terbuka, dengan sedikit penyesalan di matanya. Yun Che menahan keinginan untuk mencekik Xia Yuanba sampai mati, dan berkata dengan tenang, ya. Kakak perempuan senior sangat cantik, dia pasti sudah menikah, kan? Aku tidak akan menikah secepat ini. Benar, aku namaku Ye Hongling, kelas 1, Xuanzi Fu, 17 tahun. Jika ada masalah di masa depan, aku akan melindungimu, kata gadis itu dengan sangat setia. Terima kasih sebelumnya, kakak senior. Xia Yuanba mengetahui bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan, menundukkan kepalanya dalam-dalam dan tidak berani berbicara dengan Yun Che untuk waktu yang lama. Pada saat ini, protagonis perjamuan ini, kepala baru istana mendalam bulan baru, Qin Wuyu, akhirnya tiba. Qin Wuyu tampak berusia sekitar 60 tahun, dengan wajah tenang dan damai, mata jernih dan bijaksana, dan aura transendensi pada dirinya. Qin Wuyu awalnya adalah salah satu tetua kota kekaisaran, istana mendalam angin biru, tetapi sekarang dia ditunjuk secara khusus untuk menjadi kepala istana di kota bulan sabit, dan kekuatannya tidak terduga. Qin Wuyu telah tiba di istana mendalam bulan baru sebulan yang lalu, dan baru hari ini jamuan penunjukan baru secara resmi diadakan. Hanya dalam 1 bulan, para penatua dan murid telah sangat terkesan dan dihormati secara luas. Setelah dia menjabat sebagai ketua, orang-orang dari sekte besar juga datang satu demi satu seolah-olah mereka telah mendiskusikannya. Hahaha, sekte tombak besi, Tai Zhan Chang, dan anjingnya Heng Jun ada di sini untuk memberi selamat kepada Tuan Istana Qin atas pengangkatan barunya. Sambil tertawa lebar, seorang pria parubaya masuk bersama 7 muridnya. Orang ini adalah kepala sekte tombak besi saat ini. Xia Yuanba berkata di telinga Yun Che, orang yang mengikutinya adalah putra bungsunya Tai Heng Jun. Meskipun dia masih sangat muda, dia memiliki bakat luar biasa. Rumor mengatakan bahwa dia sangat berbakat. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, dia akan menjadi pilihan pertama pemimpin sekte tombak besi berikutnya di masa depan. Tuan Istana Qin, Anda baik-baik saja. Saya bertemu Tuan Istana Qin secara kebetulan setengah bulan yang lalu. Saya sangat terkesan dengan sikap Tuan Istana Qin, jadi saya membawa anjing saya ke sini hari ini. Sedikit kesopanan tidak berarti tidak sopan. Qin Wuyu turun untuk menyambutnya secara langsung, dan menerima dia menyerahkan hadiah. Tuan Sekte Tai sangat sopan. Anda telah memberi saya bantuan besar dengan datang sendiri, jadi mengapa Anda tidak membawa hadiah? Bakat anakmu luar biasa, dan sikapnya bahkan lebih luar biasa lagi. Dia pasti akan menjadi naga di antara manusia di masa depan. Mungkin dia akan memberiku hadiah. Jauh lebih baik dari ayah sepertimu, hahaha. Ayo, tolong duduklah. Yuanba, situasi ini tampaknya terlalu harmonis, dan tidak ada tanda-tanda balas dendam. Yun Che menganggukkan dagunya. Iya, orang-orang dari sekte tombak besi selalu memiliki reputasi yang baik. Meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan lebih baik daripada istana Xuan kita, hubungan mereka dengan istana Xuan cukup bagus. Tapi sisanya adalah, Xia Yuanba sedang berbicara,
orang Yun dari Yang Song juga tiba. Yan Zizai, ketua-tetua dari Sekte Yunyang, ada di sini untuk memberi selamat kepada Tuan baru Istana Qin. Setelah Sekte Yunyang, orang-orang dari Sekte Xuanxin, Pavilion 7 Pedang Pembunuh, dan Feng Yun Xuanfu juga tiba satu demi satu, dengan 7 atau 8 orang dari setiap sekte murid. Qin Wuyu juga secara pribadi turun untuk menyambutnya. Baru setelah jamuan makan resmi dimulai, klan surga terbakar tiba terlambat. Fen Hanyan, tetua ke-6 dari klan surga yang terbakar, mengucapkan selamat kepada Tuan Istana Qin atas pengangkatan barunya. Klan surga yang terbakar, tepatnya, klan surga yang terbakar terletak di gerbang luar kota Bulan Sabit. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah merah, dan jubahnya penuh dengan wanita cantik kotak masa api merah. Ketika dia melangkah ke aula utama, semua orang dengan jelas merasakan gelombang udara hangat bertiup di wajah mereka. Setelah gerbang luar klan Ventian, cabang dari Sekte Xiao adalah yang terakhir tiba. Dan pemimpinnya adalah seorang pemuda yang tampaknya baru berusia 16 atau 17 tahun. Di belakangnya, hanya ada seorang pria parubaya berusia awal 40-an dan 6 murid muda di bawah usia 20 tahun. Junior Xiao Sekte Xiao Luo Cheng, saya telah bertemu Istana Master Qin. Memasuki aula utama, pemuda itu memberi hormat junior ke arah Qin Wuyu, ekspresinya tenang dan lembut. Tidak rendah hati atau sombong, namun, sebagai seorang junior yang datang untuk memberi selamat, dan sasarannya tetaplah penguasa istana kerajaan, dan dia bangga pada dirinya sendiri meskipun dia tidak rendah hati atau sombong. Ini Xiao Luo Cheng. Xia Yuanba tiba-tiba berbisik, dan dia segera berkata di telinga Yun Ce, aku tidak menyangka dia akan datang. Pada hari pertama aku datang ke Crescent City, aku mendengar suaranya beberapa kali nama. Dia seusia dengan saudara iparnya tahun ini, dan baru berusia 16 tahun, tapi dia sudah menjadi pemimpin sekte muda dari cabang Sekte Xiao, dan diakui sebagai orang nomor 1 di antara generasi muda di kota Bulan Sabit. Yang nomor 1, Yun Ce segera menatap Xiao Luo Cheng beberapa kali lagi. Dia memang terlihat sangat muda, tapi sikapnya sangat dewasa, dan alis serta matanya penuh dengan kemuliaan dan kebanggaan yang tak terselubung. Dan mata orang-orang yang memandangnya penuh dengan keanehan, entah karena keheranan, kekaguman, iri hati, cemburu, atau rasa malu. Ya, dalam hal bakat, dia tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1. Dia baru berusia 16 tahun, tetapi dia sudah berada di alam Suan baru lahir tingkat ke-10. Kudengar dia tidak jauh dari menerobos alam sejati-sejati. Alam Suan, kakak ipar, apakah Anda percaya? 6 tahun, alam baru lahir tingkat ke-10. Yun Ce juga menunjukkan ekspresi emosi di wajahnya. Dia tanpa sadar menatap Lan Suerwo dan menemukan bahwa wajah cantiknya memang ditutupi lapisan kesungguhan yang dalam. Haha, Xiao Luo Cheng, nama ini terdengar seperti guntur di telingaku. Aku tidak menyangka bisa bertemu orang pertama dari generasi muda di Crescent City hari ini. Bukankah ayahmu datang? Kata Qin Wuyu dengan senyuman. Tuan Istana Qin sangat memuji. Meskipun ayah saya ingin secara pribadi memberi selamat kepada Tuan Istana Qin atas pengangkatan barunya, dia sakit dan tidak bisa datang, jadi dia digantikan oleh seorang junior. Tuan Istana Qin, mohon jangan tersinggung, kata Xiao Luo Cheng sambil tersenyum. Bersikaplah lembut dan sopan. Qin Wuyu adalah pemimpin istana mendalam bulan baru. Perjamuan pengangkatan barunya harus dihadiri oleh para pemimpin tertinggi dari setiap sekte besar untuk menunjukkan rasa hormat yang cukup. Jika tidak, itu harus menjadi ketua-ketua. Di antara 7 sekte besar, pemimpin sekte dari Sekte Tombak Besi, Pavilion Pedang 7 Pembunuh, dan Feng Yun Xuanfu datang. Secara pribadi, sedangkan Sekte Xuanxin dan Sekte Yunyang adalah ketua-tetua. Meskipun gerbang luar klan Ventian besar, masih ada tetua ke-6 di sini. Tapi sekte luar Sekte Xiao ini dipimpin oleh seorang junior. Meskipun Xiao Luo Cheng sangat sopan, siapapun yang tidak bodoh atau buta dapat melihat bahwa ini adalah penghinaan yang nyata. Hahaha, Qin Wuyu tersenyum sepenuh hati, seolah dia tidak peduli sama sekali. Tuan muda Xiao, apa yang kamu bicarakan? Saya telah mendengar tentang sikap pemimpin sekte muda selama beberapa hari, dan bisa melihatnya hari ini hanyalah sebuah keinginan yang terpenuhi, dan saya sudah terlambat untuk berbahagia. Tamu-tamu terhormat dari Sekte Xiao, silakan duduk. Pada titik ini, semua tamu undangan telah tiba. Cabang Xiao Sekte dan Sekte luar Ventian Sekte secara alami menempati 2 kursi tertinggi,
diikuti oleh 5 sekte utama, dan setelah itu adalah kursi Tuan Kota Bulan Sabit, Murong Hang, dan dia sama sekali tidak puas dengan pengaturan kursi ini. Meskipun keluarga Murong mengendalikan situasi di Kota Bulan Sabit, itu hanya ketika menghadapi rakyat jelata dan sekte kecil, di depan 7 sekte besar. Meskipun dia adalah penguasa Kota Bulan Sabit, dia harus berperilaku patuh dengan ekor di antara dia, kaki, dan tidak berani menyinggung sedikit pun. Adapun sekte-sekte menengah yang diundang bahkan lebih ketakutan lagi. Mereka jarang melihat berkumpulnya 7 sekte besar, dan mereka tidak mampu menyinggung satupun dari mereka. Bab 65. Semua tamu telah tiba dan saatnya jamuan makan dimulai. Qin Wuyu kembali ke meja, mengambil gelas anggur, dan berkata dengan keras, "Hari ini adalah untuk pengangkatan baru Qin, dan sungguh merupakan berkah bagi saya, Qin, bahwa Anda semua tamu terhormat datang untuk menunjukkan rasa hormat Anda meskipun Anda sibuk jadwal." Qin pertama kali tiba di Kota Bulan Sabit dan bertemu bulan baru sangat sedikit yang diketahui tentang kota ini. Mulai sekarang, semua orang di sini perlu memberi lebih banyak nasihat dan bantuan kepada Qin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas segelas ini anggur. Setelah mengatakan ini, Qin Wuyu mengangkat gelasnya dan meminumnya. Para tamu juga mengangkat gelas mereka, dan segala macam berkah datang satu demi satu. Haha. Tuan Istana Qin sangat sopan. Jika Anda dapat berguna bagi geng Qinglong kami di masa depan, silakan bertanya. Saya mendengar bahwa Istana Master Qin adalah istana mendalam angin biru dari kota kekaisaran benar-benar aspirasional. Dengan Istana Master Qin yang baru, saya yakin istana mendalam bulan baru akan makmur selangkah demi selangkah. Kekuatan mendalam dari Master Istana Qin adalah tak terduga. Saya khawatir dia telah mencapai alam mendalam bumi tingkat kelima. Tingkat ke atas, itu benar-benar membuat kekaguman kami menjadi malu. Suasana tiba-tiba menjadi hidup, dan mereka yang menjilat secara alami berukuran kecil dan sedang, sekte dan penguasa kota. 7 sekte besar semuanya memiliki wajah yang pendiam dan hanya sesekali mengucapkan beberapa kata sopan. Sementara para murid dari 7 sekte besar terus mengangkat kacamata mereka, mata mereka semua tertuju pada kursi murid istana mendalam bulan baru, jelas memilih lawan penantang mereka. Murid istana mendalam bulan baru semuanya tampak berat, tetapi momentum mereka tidak lemah sama sekali. Hanya saja setelah beberapa tetua berulang kali memeriksa kekuatan rata-rata dari 7 murid sekte utama, mereka semua menghela nafas dalam hati. Meskipun setiap sekte tidak membawa terlalu banyak murid, mereka jelas dipilih dengan cermat, dan masing-masing dari mereka memiliki bakat jauh lebih baik daripada para elit dari kelompok usia yang sama di mansion. Saya pikir istana mendalam bulan baru telah mempersempit kesenjangan dengan mereka setelah bertahun-tahun pembangunan ini, tetapi sekarang tampaknya itu terlalu aneh. Meskipun Lan Suerwo muncul di istana mendalam bulan baru, mustahil baginya sendirian untuk mengubah situasi. Tampaknya kali ini kita hanya bisa mengulangi kesalahan 5 tahun lalu. Sayangnya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Fondasi dan sumber daya Istana Xuan tidak dapat dibandingkan dengan sekte besar yang telah diwariskan setidaknya selama ratusan tahun. Suasananya benar-benar halus. Sepertinya putri ini akan tampil bagus nanti, kata Jasmine. Menurutmu apa hasilnya jika murid elit dari Istana Mendalam Bulan Baru ini bersaing dengan 7 sekte besar? Yun Ce bertanya ragu-ragu. Pada usia yang sama, murid dari 7 sekte ini rata-rata 2 hingga 3 tingkat lebih tinggi daripada murid Istana Mendalam Bulan Baru. Apakah saya masih harus mengatakan hasilnya dengan hasil ini? Kata Jasmine ringan. Sangat berlebihan. Yun Ce sedikit mengernyit. Jika Anda berada setengah level di atasnya, Anda masih bisa menang, tetapi rata-rata, jika Anda berada 1 level di atasnya, pada dasarnya Anda kurang beruntung. 2 hingga 3 tingkat lebih tinggi. Jika ini masalahnya, akan menjadi mimpi sempurna bagi Istana Mendalam Bulan Baru untuk tidak membuat kesalahan yang sama lagi. Tampaknya Tuan Istana yang baru juga akan mendapat pukulan keras, tergantung bagaimana dia akan melanjutkan. Hanya berbicara tentang klan surga terbakar dan sekte Xiao. Rata-rata mereka 4 hingga 5 tingkat lebih tinggi. Jasmine menambahkan, aku ingin tahu, berapa levelmu lebih tinggi dari mereka? Yun Ce bertanya dengan santai. Bandingkan dengan mereka, apakah kamu menghinaku? Suara Jasmine dipenuhi amarah. Ahem, aku tidak bermaksud begitu sama sekali, aku hanya bertanya dengan santai. Monster Super Lolita yang bisa membunuh naga Kaisar Xuan secara instan pada usia 13 tahun.
Jenius sekte tersebut, orang nomor satu di generasi muda Xinyu, bahkan tidak bisa dianggap sebagai Tuo Xian di depannya. Yun Ce juga merasa bahwa membandingkan Jasmine dengan mereka memang merupakan penghinaan baginya. Qin Huyu jelas memiliki kemampuan untuk mengontrol adegan besar. Setelah 3 putaran minum, suasana seluruh perjamuan sudah meriah, dengan segala macam tawa dan tawa. Meskipun Yun Ce tidak minum, dia tetap menikmati makanan dan anggur. Hanya setelah kontak mata yang lama antara Xuan Fu dan murid sekte tersebut, suasana menjadi semakin tegang, dan sekarang yang diperlukan hanyalah sumbu untuk memicu ledakan. Pada saat ini, Xuan Hao, ketua-tetua dari sekte Xuan Xin, berdiri dengan segelas anggur dan berkata dengan keras, "Dengan segelas anggur ini, atas nama sekte Xuan Xin, saya berharap Tuan Istana Qin memimpin bulan baru Xuan Istana sesegera mungkin dan jadikan Istana Xuan terkenal di seluruh dunia." Setelah mengatakan ini, Xuan Aohe meminum anggur dalam satu tegukan, dengan mulut cangkir menghadap ke bawah, dan melanjutkan, "Namun, sekarang jamuan makannya ada di sini, dengan begitu banyak tamu terhormat yang hadir, saya masih merasa ada sesuatu yang hilang, dan itu kurang hidup dan menyenangkan. Tuan Istana Qin yang baru telah menjabat, jadi dia harus lebih memperhatikan Istana Bulan Baru Xuan yang saya belum tahu banyak tentang itu, dan saya juga pasti ingin tahu tingkat kekuatan murid-murid di mansion. Jadi, saya punya saran, kenapa tidak membiarkan murid-murid dari beberapa sekte kita bersaing dengan murid-murid yang seumuran, di rumahmu, yang tidak hanya menambah kesenangan, tetapi juga dengan memperdalam kasih sayang timbal balik dan membantu Tuan Istana Qin memahami kekuatan para murid di istana, bukankah itu akan membunuh 3 burung dengan 1 batu? Oke, Penatua saran Xuan luar biasa. Ia membunuh 3 burung dengan 1 batu. Ide yang sangat bagus. Jadi tunggu apa lagi, mari kita mulai sekarang, saya yakin Tuan Istana Qin tidak akan menolak. Begitu suara Xuan Ao jatuh, 7 sekte besar mulai bersorak dan merespons terus-menerus. Dan para tetua istana mendalam bulan baru semuanya menghela nafas dalam hati mereka. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan datang. Istana mendalam bulan baru mengganti tuannya setiap 5 tahun, dan setiap kali tuan baru diangkat, mereka akan memberinya acungan jempol. Ini hampir menjadi aturan. Ketujuh sekte besar merespons, dan para murid bahkan berdiri dan bersiap. Tentu saja, Qin Huyu bahkan tidak bisa menolak. Tapi dia jelas sangat tenang. Dia berdiri dan mengangguk sambil tersenyum, saran Penatua Xuan bagus. Jadi, bagaimana kita mendiskusikannya? Petik 2, ini sederhana. Xuan Ao tertawa dan berkata, para junior berbeda dari kita semua masih tahap awal, jadi umur level pertama selangkah demi selangkah. Saat berkompetisi tentunya orang-orang yang seumuran harus bersaing satu sama lain agar adil. Tentu saja, yang lebih muda juga bisa menantang yang lebih tua, jadi kemenangan akan lebih gemilang, hahaha. Kata-kata terakhir Xuan Ao ditambah dengan tawanya jelas berarti bahwa meskipun kami lebih muda di sini, kami masih bisa mengalahkan yang lebih tua. Karena aku yang mengusulkannya, sekte Xuan Xin kita akan mulai duluan. Xuan Yu, ayolah, ingatlah untuk menyebutkan umurmu. Petik 2, ya, tetua, anak laki-laki dari sekte Xuan Xin yang dipanggil namanya tampak berusia 16 atau 17 tahun. Dia adalah murid termuda dari sekte Xuan Xin yang datang kali ini. Dia langsing dan berpakaian bagus. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia melompat tinggi dari tempat duduknya dan mendarat di tengah aula. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia melirik secara provokatif ke kursi murid Istana Bulan Baru Xuan, saya Xuan Yu, seorang murid tidak kompeten dari sekte Xuan Xin, 16 tahun. Berusia bertahun-tahun, saya ingin tahu siapa dari rumah Anda yang ada di sini untuk memberi saya nasihat. Petik 2, begitu Xuan Yu naik ke panggung, para tetua istana mendalam bulan baru terdiam untuk sementara waktu. Xuan Yu ini baru berusia 16 tahun, tetapi dia sudah berada di alam Xuan baru lahir tingkat kedua. Dan anggota keluarga tetua ini sendiri mengetahui urusan mereka sendiri. Di antara anak berusia 16 tahun di istana mendalam bulan baru, orang yang memiliki kekuatan mendalam tertinggi hanya berada di alam Xuan baru lahir tingkat pertama. Selain itu, semua murid sekte ini memiliki sekte Xuan Gong. Jika mereka bersaing di level yang sama, murid Xuan Fu pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang, apalagi berada satu level di bawah mereka. Hal yang paling tidak bisa diterima adalah di antara murid-murid yang dibawa oleh 7 sekte kali ini, Xuan Yu ini hanya bisa dianggap sebagai kelas menengah, jelas bukan kelas atas. Xuan Yu berdiri di sana untuk waktu yang lama,
tetapi tidak ada pergerakan di istana mendalam bulan baru untuk waktu yang lama. Senyuman di wajah Xuan Yu jelas berubah menjadi senyuman sarkastik, dan 7 sekte besar juga menunjukkan rasa jijik. Jika dia terus diam seperti ini, dia akan sangat malu bahkan sebelum dia bersantai dengan istana mendalam bulan baru. Si Kong Han balas melambai, "Li Hao, ayolah." "Ya, murid Xuan Fu." Yang dipanggil Li Hao, dia melompat keluar dari meja murid, berdiri di depan Xuan Yu, dan berkata dengan serius, "Li Hao, kelas 1, istana mendalam bulan baru, tolong beri saya nasihat." "Hei, tentu saja, saya akan melakukannya juga memberimu nasihat yang baik." Xuan Yu tersenyum dan berkata, dia berbisik dengan sarkasme yang jelas. Menghadapi istana mendalam bulan baru yang selalu dikuasai oleh mereka, murid dari 7 sekte utama mereka selalu memiliki rasa superioritas yang besar ketika menghadapi murid istana mendalam bulan baru. Sebaliknya, murid istana mendalam bulan baru adalah lebih unggul dari istana mendalam bulan baru. Dia masih bisa menang di depan sekte tingkat menengah, tapi dia tidak pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan 7 sekte. Huff, tatapan menghina Xuan Yu membuat Li Hao marah di dalam hatinya. Dia meraung, dan memusatkan energi Xuan-nya di lengan kanannya. Dia meninju wajah Xuan Yu dengan suara angin yang keras. "Haha, itu saja." Xuan Yu mencibir dalam hatinya, dia mengangkat tangan kanannya, dan lapisan cahaya lavender tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Itu adalah keterampilan misterius sekte Xuanxin, Xiang Gong. Seorang tetua dari bulan baru Xuan Fu meraung. Kesenjangan antara istana mendalam bulan baru dan 7 sekte utama bukan hanya tingkat kekuatan yang dalam, tetapi juga kekuatan misterius. Sekte besar memiliki keterampilan mistik yang matang yang telah diwarisi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Seni mistik umumnya merupakan rahasia sekte atau klan dan tidak akan pernah diwariskan kepada orang luar. Bulan baru Xuan Fu ingin mengajarkan keterampilan mistik kepada murid-muridnya. Gong, kecuali Anda membuatnya sendiri. Selain itu, bahkan dalam hal keterampilan mistik, istana mendalam bulan baru sebagian besar berfokus pada keterampilan mistik dasar tingkat rendah, yang tidak sebaik yang dimiliki oleh 7 sekte besar. Energi ungu di telapak tangan Xuan Yu mendidih seperti air mendidih. Dia mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan dan meninju tangan Li Hao. Itu juga merupakan pukulan biasa tanpa keterampilan misterius apapun. Kedua tinju itu bertabrakan, dan cahaya ungu meledak di titik tumbukan. Dengan suara klik, tinju Li Hao langsung terkilir, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dan seluruh tubuh bagian atasnya bersandar ke belakang. Xuan Yu memberi senyum sinis di sudut mulutnya, kiri tinju itu tiba-tiba diayunkan, dan juga ditutupi dengan cahaya ungu saat diayunkan. Itu mengenai perut Li Hao dengan keras, dan kali ini bukan lagi pukulan biasa, tapi keterampilan misterius sekte Xuanxin yang kuat. Petik 2. Telapak awan ungu. Bang! Tinju yang diselimuti cahaya ungu menghantam perut Li Hao dengan keras, tenggelam dalam-dalam. Wajah Li Hao tiba-tiba menjadi sangat pucat, dan dia terbang mundur sambil mengerang teredam. Tubuhnya berputar beberapa kali di udara, dan mendarat dengan keras di tanah. Kidan darah mengalir di dada dan perutnya, dan akhirnya dia meludahkannya. Dengan suara pop, sebuah roket tergeletak di tanah dengan tangan menutupi perut dan bergerak-gerak, tidak mampu berdiri sama sekali. Li Hao, saudara muda Li. 2 murid dari istana mendalam bulan baru bergegas keluar dan membantu Li Hao jatuh, yang merasa malu dan kalah. Murid istana mendalam bulan baru semuanya ketakutan. Li Hao dan Xuan Yu memiliki usia yang sama, dan kekuatan mereka yang dalam hanya berjarak 1 tingkat. Mereka berpikir bahwa bahkan jika mereka dikalahkan, mereka setidaknya bisa bertahan lama, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka hanya bertemu satu sama lain. Li Hao benar-benar dikalahkan. Mereka mendengar bahwa 5 tahun yang lalu, murid dari 7 sekte mengalahkan saudara dan saudari senior dari generasi mereka dalam 10 kekalahan berturut-turut. Mereka sangat menderita dan masih sangat tidak puas. Namun, setelah kompetisi pertama selesai, mereka merasa bersemangat dingin. Akses. Xuan Yu tersenyum dengan senyum di wajahnya. Pertempuran tadi tidak menghabiskan energinya sama sekali. Dia tidak turun ke sana, tetapi berdiri di tempat, memandangi murid-murid istana bulan baru Xuan dan berkata, "Saya tidak tahu murid baru mana yang ada di sini. Akankah teman-teman saya dari istana Yuexuan datang untuk mengajari saya lagi?" Petik 2. Anak ini sepertinya kecanduan menjadi pusat perhatian.
Seorang murid dari Paviliun Pedang Tujuh Pembunuh tertawa dan memarahi. Oh, tidak menyenangkan menyiksa para pemula ini. Anggap saja itu menyenangkan. Orang lain mengerutkan bibir dan berkata. Keduanya mengalahkan musuh secara langsung, dan serangan mereka cukup kejam. Hal ini membuat murid Istana Mendalam Bulan Baru yang berusia 16 tahun panik di dalam hati mereka, dan tidak ada yang berani mengambil inisiatif. Karena Li Hao pada dasarnya adalah yang terkuat di antara anak berusia 16 tahun di Istana Mendalam Bulan Baru, anak berusia 16 tahun lainnya hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri dan tidak mau membantu. Namun ketika Anda berusia 17 atau 18 tahun, tidak ada kemuliaan jika menang, apalagi malu jika kalah. Hah? Apa yang terjadi? Apakah semua teman di Istana Mendalam Bulan Baru adalah sekelompok kura-kura bodoh? Xuan Yu menyeringai dan tertawa, lalu ekspresinya berubah dan dia menamparkan dirinya sendiri dengan lembut, lihat aku. Mulutku semakin parah dan lebih buruk lagi. Ini adalah Xuan Fu yang didirikan oleh keluarga kerajaan, dan para murid harus menjadi yang terbaik. Tidak mungkin mereka menjadi pengecut. Apakah itu berarti mereka tidak mau repot-repot bersaing dengan adik laki-laki mereka? Apalagi, seperti, saya berani memilih seseorang untuk ditantang. Jika saya menang, saya akan beruntung. Jika saya kalah, saya akan segera turun dari panggung dan berhenti membiarkan semua orang tertawa. Terdengar ledakan tawa dari 7 sekte. Sebelum ada reaksi apapun dari Istana Mendalam Bulan Baru, Xuan Yu mengulurkan tangannya dan menunjuk seseorang. Kakak senior itu, dilihat dari penampilanmu, kamu pasti memiliki kekuatan yang besar. Tolong beri aku beberapa nasihat. Apa yang dia tunjuk adalah Xia Yuanba. Bersambung.